Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daniel channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam berbagai program baik P3K maupun PPG gitu ya. Khususnya untuk PGSD. Jadi kita hari ini rencananya mau memberikan pembelajaran tentang kompetensi teknis P3K PGSD terutama untuk pelamar umum. Jadi bagi pelamar umum apa saja yang perlu disiapkan, materi apa saja yang perlu teman-teman kuasai agar bisa masuk formasi. Silakan teman-teman nanti simak berbagai soal di bawah ini gitu ya. Nah, itu penting sekali untuk teman-teman. Kalau teman-teman mempersiapkan dari sejak awal, maka nanti teman-teman ketika tes akan tidak mengalami kesulitan gitu ya. Selamat menyaksikan. Oh ya, sekedar informasi untuk teman-teman, bagi teman-teman yang mau fokus belajar P3K, kami menyediakan ebook P3K 2022 dan ebook ini berisi FR yang semuanya keluar di tahap 1 dan tahap 2. Teman-teman semua yang sudah lolos itu sangat terbantu dengan ebook ini, dan juga teman-teman mendapatkan tryout juga dari pembelian ebook P3K generasi 3 ini seharga 50.000. Teman-teman sudah mendapatkan fasilitas ebook, bisa cetak sendiri, bisa di print sendiri maksudnya, kemudian bisa belajar lewat tryout online-nya gitu ya. Bagi teman-teman yang berminat silakan hubungi nomor yang saya sudah sediakan di bawah ini ya. Oke, kita lanjutkan materinya. Pak Singgi akan mengajarkan materi perkalian dengan meminta peserta didik mengulang-ulang perkalian bilangan 1 sampai 10 agar cepat hafal. Nah, metode mengajar yang sesuai dengan kondisi tersebut adalah teori dari apakah Vygotsky, Thorndike, Brosseau, Piaget atau Harel. Oke teman-teman, jadi mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari. Teman-teman juga bisa sambil membaca soal ini kemudian menjawab sendiri gitu ya, sebelum kita bahas gitu ya. Boleh di pause dulu kemudian baru di play lagi kalau memang sudah merasa bisa menjawab gitu ya. Oke, kalau di situ Vygotsky gitu ya, Vygotsky itu mencoba memulai materi baru dengan menguatkan pemahaman materi sebelumnya. Karena dalam teorinya Vygotsky itu ada teori ZPD atau Zone Proxima Development. Itu artinya materi baru itu akan berkembang kalau materi lama sudah dipahami gitu ya. Itu teorinya Vygotsky. Kemudian kalau teorinya Thorndike itu mengulang-ulang materi. Nah, contohnya mengulang-ulang materi pembagian dengan berbagai latihan soal. Jadi konsepnya Thorndike itu ya pernah kita lakukan ketika misalkan mendekati ujian nasional atau ujian sekolah. Itu biasanya anak-anak diberikan drill, diulang-ulang terus nanti supaya anak itu terbiasa. Itu teorinya Thorndike teman-teman. Kemudian kalau Brosseau itu teorinya yang mengatakan bahwa supaya anak lebih cakap ya, lebih cepat memahami materi, maka harus banyak praktik ya. Kemudian Piaget itu atau Jean Piaget itu menggunakan media pembelajaran sesuai dengan tahapan berpikirnya, taraf kognitifnya seperti apa. Itu ya teman-teman ya. Kalau yang Harel itu memulai pembelajaran dengan masalah kemudian berpikir ya, jadi anak-anak diminta untuk berpikir kemudian diakhiri dengan siswa itu menjadi paham. Jadi prosesnya begitu, dimulai dengan pemberian masalah, kemudian anak diajak berpikir, kemudian anak mendapatkan pemahaman dari permasalahan yang telah diselesaikan. Nah, kalau dalam soal itu Pak Singgi akan mengajarkan materi perkalian dengan meminta peserta didik mengulang-ulang. Itu kata kuncinya mengulang-ulang. Kalau kata kuncinya mengulang-ulang, maka itu pasti adalah teorinya Thorndike gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Next berikutnya Pak Riwat, guru kelas 6 yang akan mengajarkan konsep metamorfosis untuk membantu pemahaman siswa. Pak Ridwan menggunakan media bagan metamorfosis, kupu-kupu dan belalang. Siswa diminta menyusun urutan perubahan bentuk dari telur sampai dewasa pada kedua bagan. Nah, pembelajaran dengan media yang dilakukan oleh Pak Ridwan terbukti membantu pemahaman siswa kelas 6. Yang dilakukan oleh Pak Ridwan merupakan penerapan teori belajar siapa? Apakah Harel, Vygotsky, Thorndike, Jean Piaget atau Ausubel? Oke, kita ulang kembali ya, supaya nanti teman-teman juga hafal. Kalau teorinya Harel itu memulai dengan masalah, kemudian siswa diajak berpikir, kemudian siswa baru paham.
Kalau teorinya Vygotsky itu belajar ya dari belajar hal-hal yang baru harus dimulai dari apa yang dikenali siswa, atau pemahaman yang lama harus dikuatkan seperti tadi gitu ya. Kalau Thorndike itu mengatakan bahwa teori belajar ini mementingkan perulangan, ya, mengulang, drill, latihan, ya kesiapan juga masuk di Thorndike. Kalau Jean Piaget itu belajar itu harus sesuai dengan taraf berpikir kognitifnya. Itu ya, tadi kita sudah membahasnya itu. Kalau Ausubel itu belajar harus sesuai belajar harus bermakna gitu ya. Kalau Ausubel itu belajar harus bermakna. Artinya anak itu mengenal pembelajaran dari apa yang sudah dikenal, apa yang sudah ada. Itu konsep apresiasi materi itu diperoleh dari hasil Ausubel gitu ya. Nah, pada soal itu yang difokuskan adalah penggunaan media. Jadi ketika guru kelas 6 ya, peserta didik kelas 6 itu masuk di tahapan ini teman-teman, tahap operasional konkret. Jadi anak kelas 6 itu masuk di tahapan operasional konkret berdasarkan teorinya Jean Piaget. Nah, karena operasional konkret, maka anak itu akan memperoleh pemahaman jika menggunakan benda-benda atau simulasi benda di sekitarnya, gitu ya, secara langsung ya. Nah, misalkan siswa belajar berhitung dengan benda-benda konkret, nah, bisa juga dengan media simulasi gitu ya. Media yang dipakai misalkan tadi menggunakan bagian metamorfosis kupu-kupu dan belalang, itu termasuk media yang konkret gitu ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah belajar harus sesuai dengan taraf berpikir kognitifnya. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Next, kebun Pak Arman berbentuk jajar genjang seperti pada gambar. Ini gambarnya ini. Jika alasnya 20 dan luas kebun 240 meter persegi. Di sekeliling kebun akan ditanami pohon mangga dengan jarak 1 meter. Maka banyaknya pohon mangga yang dibutuhkan, apakah 46, apakah 58, 48, 36 atau 66. Oke teman-teman, di situ dilihat bentuk kebun dari Pak Arman itu bentuknya adalah jajar genjang dengan sisi alasnya 20 gitu ya. Bagian bawah itu 20, kemudian di situ antara garis bantu itu dengan sisi yang pojok itu 15 itu ya. Pada gambar dilihat aja. Oke. Kalau di situ diminta untuk di sekeliling, berarti kita fokusnya mencari semua sisi yang ada di sekitar kebun gitu ya. Kita lihat ini ya. Luas dari jajar genjang itu adalah alas kali tinggi. Di situ luasnya diketahui 240, alasnya 20. Ya, tingginya berapa? Maka 240 sama dengan 20 kali T. Mencari T ya tinggal mudah, 240 kita bagi dengan 20 gitu ya teman-teman ya. Hasilnya adalah 12. Nah, ternyata tingginya 12. Nah, tinggi itu letaknya di sini teman-teman. Nah, 12. Nah, karena di situ 20 meter, yang jarak dari garis tinggi itu dengan bagian bawah itu 15 meter, maka otomatis sisanya adalah 5 meter kan gitu ya. 5 tambah 15 kan 20 itu. Jadi itu ada segitiga dengan sisi segitiga siku-siku dengan sisi 5 dan 12. Maka sisi miringnya kita bisa cari dengan cara menjumlahkan ya, kuadrat jumlah, akar kuadrat jumlah. Akar dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat ketemunya akar dari 25 ditambah 144 kan gitu ya. Maka nilainya adalah akar dari 169. Otomatis sisi miringnya kalau sudah dihitung adalah 13. Jadi sisi miringnya 13. Ini berarti 13, yang ini 20, ini 13. Berarti kita bisa menghitung kelilingnya, tinggal kita jumlahkan saja. 20, 13, 20, 13. Ketemunya adalah 66. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E, 66. Nah, saya ulangi lagi bahwa banyaknya pohon itu setelah menghitung keliling dibagi dengan jarak. Khawatirnya begini teman-teman, kalau jaraknya 2 nanti teman-teman menghitungnya sampai di keliling saja, padahal jaraknya 2. Nah itu kebetulan jaraknya 1 ya, tinggal 66 dibagi 1 ketemunya 66 gitu ya.
Penggunaan kata serapan bahasa asing yang benar adalah, kita lihat opsi A. Berkat kemajuan pesat teknologi, pembelajaran online menjadi bagian dari penawaran khusus banyak institusi di seluruh dunia. Yang B, pada masa pandemi begitu banyak yang menggunakan gadget dalam dunia pendidikan. Yang C, salah satu desain sepatu yang dikeluarkan Adidas mendapatkan kecaman netizen Indonesia karena menyebut wayang kulit adalah budaya Malaysia. Kemudian yang D, kini tren selfie berkembang di jejaring sosial seperti Instagram, terutama sejak para selebriti mulai melakukannya. Ataukah yang E, lokakarya dilaksanakan oleh Bebras Biro, bertujuan untuk memberikan bekal kepada guru agar para guru mampu memperkenalkan konsep berpikir komputasi atau informatika kepada siswa. Nah, di situ yang menjadi fokus adalah bahasa serapan asing yang di bold hitam, ya, yang dicetak italik dan bold hitam. Apakah online, gadget, netizen, selfie, lokakarya itu merupakan serapan bahasa asing yang sudah dibakukan dalam bahasa Indonesia, gitu ya. Oke, kalau online itu tidak baku ya teman-teman, yang baku adalah daring, gitu ya. Jadi opsi A jelas salah. Gadget itu tidak baku, yang baku adalah gawai. Netizen itu bukan baku ya, bukan kata baku, yang baku adalah warganet. Selfie itu bukan baku, yang benar adalah swafoto. Nah, kalau lokakarya otomatis sudah baku ya teman-teman ya. Nah, saya sarankan untuk materi bahasa asing itu saya sudah menyiapkan beberapa yang perlu teman-teman hafalkan pada ebook yang sudah teman-teman beli itu ya. Silakan itu dihafalkan baik-baik. Jadi ini jawabannya adalah lokakarya. Fungsi bagian organ mata yang bertanda X adalah titik-titik, memberi warna mata, memfokuskan cahaya yang masuk ke mata, mengatur cahaya yang masuk, kemudian meneruskan cahaya dilaporkan ke otak melalui saraf mata, atau meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Oke, jadi ini A sampai E ini opsi pilihan gandanya hampir mirip-mirip semua. Jadi kita akan menentukan bagian-bagian dari organ mata. Ya. Ini salah satu yang belum ya. Karena kulit sudah, telinga sudah, rangka kemarin sudah, rangka kepala itu ternyata banyak yang keluar juga. Kemudian organ pencernaan otomatis teman-teman juga sudah kita pelajarkan. Organ ekskresi yang ginjal itu sudah, sekarang tinggal yang ini, organ mata. Nah, kalau kita buat organ mata itu desain penampang melintangnya seperti ini, teman-teman bisa menghafalkannya dari depan. Kalau dari depan ini, bagian mata luarnya ini seperti ini. Ya, jadi teman-teman harus menghafalkan bagian-bagiannya ini baik dari depan maupun perampang melintang. Sekarang kita belajar tentang fungsinya. Kornea, dilihat itu pada gambar teman-teman, itu bagian terluar ya, bagian terluar dari mata yang bagian depan. Itu merupakan selaput bening. Kornea berfungsi untuk meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Gitu ya. Kemudian iris itu juga disebut sebagai selaput pelangi. Kalau tampak dari melintang itu gambarnya seperti itu, yang ada warnanya itu. Kemudian kalau bagian mata luar itu dilihat, itu yang membuat warna mata itu macam-macam, dari Eropa, dari keturunan Asia, keturunan ya bagian timur, keturunan Afrika. Itu yang membedakan adalah iris matanya. Ya, memberikan warna mata, letaknya di sebelah situ. Kemudian ada pupil itu antara dua iris mata, di situ ada pupil, juga disebut sebagai anak mata ya, bentuknya yang itu pada gambar yang warnanya hitam melingkar itu loh teman-teman. Jadi yang bisa membesar mengecil itu pupil. Jadi pupil itu merupakan lubang pada iris mata. Jika cahaya mata yang diterima mata, pupil akan mengecil. Jika cahaya yang diterima mata itu banyak, pupil akan mengecil sehingga cahaya yang masuk ke mata tidak berlebihan. Itu fungsinya itu. Cahaya yang diterima mata sedikit
sedikit, kalau cahaya yang diterima mata itu sedikit, maka pupil akan membesar sehingga cahaya yang ada di seluruhnya dapat masuk. Ini misalkan di tempat yang agak remang-remang, itu otomatis nanti pupil itu menyesuaikan diri, beradaptasi gitu ya. Kemudian ada bagian lagi yang di belakangnya setelah pupil itu ada lensa. Lensa mata itu bentuknya cembung, warnanya bening ya. Lensa mata berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam mata agar bayangan benda jatuh tepat di retina ya. Retina, bintik kuning itu semuanya di situ lensa mata ya. Tujuannya apa tadi? Memfokuskan cahaya yang masuk ke retina, ke mata agar bayangan itu tepat di retina. Kemudian ada humor berair dan humor bening. Jadi humor berair itu air di belakangnya kornea dan di belakangnya lensa itu ada air sebenarnya itu teman-teman. Kalau humor berair itu bahasa lainnya adalah apa itu namanya? Aqueous humor. Itu rongga mata di depan lensa. Kalau humor bening itu bahasa lainnya adalah vitreous humor. Keduanya berfungsi sebagai lensa cair yang membantu memfokuskan cahaya. Jadi meneruskan cahaya termasuk annya. Oke. Kemudian yang bagian belakang itu ada retina. Jadi selaput jala bagian belakang. Itu merupakan lapisan paling dalam pada mata. Permukaan retina diselimuti oleh bagian-bagian yang peka terhadap cahaya. Macam-macam di situ ya, banyak sekali ya. Kemudian di retina terdapat bintik kuning yang merupakan bagian paling peka terhadap cahaya. Oke. Nah, kemudian cahaya yang diterima retina dilaporkan ke otak melalui saraf mata. Jadi retina paling akhir yang menangkap cahaya paling akhir, kemudian diteruskan ke otak. Itu adalah fungsi dari retina. Kalau dalam penampang dari luar itu tidak kelihatan karena bagian dalamnya. Jadi saya ingatkan untuk teman-teman itu menghafalkan baik melintang maupun bagian dari luarnya itu ya. Oke, berarti kita bisa jawab untuk fungsi bagian organ mata yang bertanda X ya. Bertanda X itu jelas ya teman-teman, tadi sudah kita terangkan. Jadi teman-teman tahu kalau X itu adalah retina. Jadi kita lihat sekarang opsi pilihan gandanya. A, memberikan warna mata. Yang memberikan warna mata itu bukan retina tapi iris. Kemudian memfokuskan cahaya, tugas memfokuskan cahaya itu otomatis itu adalah lensa ya. Mengatur cahaya yang masuk itu yang berwarna hitam ya, kalau tampak depan itu yang berwarna hitam paling kecil itu ya. Itu yang bisa membesar dan mengecil itu adalah pupil. Meneruskan cahaya dilaporkan ke otak melalui saraf mata itu adalah retina. Kemudian meneruskan cahaya yang masuk ke mata saja itu berarti adalah kornea. Jadi teman-teman sudah paham. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Next berikutnya, lagu yang menggambarkan kebanggaan sebagai anak Indonesia terhadap negara dan kekayaannya merupakan makna yang tergantung dalam lagu. Apakah A, desaku, tanah airku, aku anak Indonesia, Indonesia pusaka, atau bagimu negeri. Oke, kita akan bedah satu persatu lagu yang ada di opsi pilihan gandanya gitu. Ini banyak sekali, jadi teman-teman saya sarankan untuk mencari referensi lagu-lagu yang diajarkan di SD, baik lagu nasional maupun lagu daerah gitu ya. Karena kemarin itu banyak sekali soal yang meminta untuk apa isi dari lagu ini. Lagu yang berisikan ini itu adalah titik-titik. Nanti cukup mengecoh ya teman-teman. Yang dulu pernah ada pertanyaan serupa, itu lagu yang isinya atau yang menggambarkan itu kerinduan seseorang yang merantau ke negara seberang, yang rindu terhadap tanah airnya itu apa gitu ya. Dulu juga ada itu. Kemudian ada lagu yang rindu terhadap kampung halaman dan berbagai kehidupan di sana, itu desaku ya, itu juga pernah ada. Jadi nanti teman-teman saya sarankan untuk mencari literasi semua lagu yang diajarkan di SD, lagu-lagu baik daerah maupun nasional, pahami benar-benar ya isinya seperti apa, karena banyak yang ditanyakan adalah isi. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau yang ditanyakan penciptanya mungkin teman-teman lupa. Yang paling penting adalah isinya. Oke, kita berikan simulasi soal ini gitu ya. Soal lagu yang menggambarkan kebanggaan sebagai anak Indonesia, kita akan bahas satu persatu gitu ya. Kalau
tanah airku ya. Jadi makna lagu tanah airku dulu ya. Tanah airku tidak kulupakan itu ya. Itu isinya itu mengisahkan tentang kecintaan si penyanyi atau kita gitu ya terhadap tanah airnya. Tanah air selalu terkenang dalam hidupnya, tidak akan dilupakan. Ia sudah berkunjung ke berbagai tempat terkenal di dunia atau dia merantau ke tempat negeri orang, namun hanya kampung dan rumahnya yang bisa membuatnya senang. Itu ya tanah airku ya, kerinduan terhadap tanah air yang berada di kampung seberang, itu tanah airku. Kemudian desaku, itu mengingatkan kita kepada keadaan sebuah desa yang masih asli, tempat kelahiran kita, yang kita banggakan, tempat menetap ayah ibu. Kemudian kita merasakan keriangan semasa kecil. Jadi ini kerinduan terhadap kampung halaman, ya desaku ya. Kalau aku anak Indonesia itu isinya itu sebagai anak Indonesia kita harus bangga terhadap negara dan kekayaan yang dimilikinya. Ini cocok dengan tadi ya berarti ya. Persatuan, kesatuan bangsa ini juga harus dilakukan seluruh warga masyarakat Indonesia. Kemudian kalau Indonesia Pusaka itu lagunya panjang sekali, isinya ya tentunya per baitnya berbeda. Misalkan bait awalnya Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selama-lamanya. Kemudian di Indonesia kita lahir, berkembang sampai akhir hayat pun demikian. Kemudian negara tercinta, negara Indonesia merupakan negara yang indah, banyak ditumbuhi pepohonan dan juga dikelilingi lautan luas sehingga tidak ada satupun negara yang dapat menandingi negara Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah negara Indonesia yang sangat indah dan sempurna untuk para bangsa Indonesia yang selalu taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu Indonesia Pusaka itu panjang sekali, ya. Kemudian kalau bagimu negeri ini adalah kerelaan berkorban dari warga Indonesia ya demi bangsa Indonesia. Jadi kerelaan berkorban dari warga negara kepada bangsanya atau negaranya. Itu bagimu negeri. Jadi teman-teman saya ulangi lagi untuk tanah airku itu biasanya isinya tentang kerinduan orang yang tinggal di seberang ya, tinggal di negara lain tapi rindu akan tanah airnya. Kalau desaku itu kerinduan terhadap kampung halamannya gitu ya, tempat menetap ayah bunda, tempat kita merasakan keriangan semasa kecil. Kemudian aku anak Indonesia tadi yang isinya adalah rasa bangga terhadap negara dan segala kekayaan yang telah dimiliki. Kalau Indonesia Pusaka tadi banyak sekali. Kemudian kalau bagimu negeri itu kerelaan berkorban setiap warga negara terhadap negaranya. Itu ya teman-teman harus memahami itu. Jadi kita bisa jawab lagu yang menggambarkan kebanggaan sebagai anak Indonesia terhadap negara dan kekayaannya merupakan makna yang terkandung dalam lagu. Jawaban yang tepat adalah Aku Anak Indonesia. Hubungan simbol dan makna Pancasila yang sesuai dengan sila 1. A. Melambangkan kebutuhan pokok bangsa Indonesia. B. Melambangkan tempat bernaung segala macam suku bangsa dan budaya. Melambangkan tradisi masyarakat Indonesia yang suka berkumpul. Melambangkan salah satu sifat Tuhan yang selalu menerangi kehidupan manusia. Ataukah E. Sesama manusia harus saling selaras, bersinergi dan saling membantu. Oke teman-teman, kita langsung jawab aja ya. Kalau melambangkan kebutuhan pokok manusia itu sandang dan pangan. Jadi sandang dan pangan itu wujud dari simbol padi dan kapas. Padi melambangkan untuk pangan, kapas melambangkan sandang. Dua hal ini menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia. Berarti yang opsi A itu pasti sila kelima. Ya, melambangkan tempat bernaung segala macam suku bangsa budaya. Tempat bernaung itu beringin. Ya, berarti sila ketiga. Melambangkan tradisi masyarakat Indonesia yang suka berkumpul. Masyarakat Indonesia yang suka berkumpul itu berarti kepala banteng, karena banteng itu punya tradisi yang senang berkumpul, bergerombol, tidak hidup sendiri tapi harus berkoloni. Ya, itu sebagai apa itu namanya ciri khas dari bangsa Indonesia yang suka berkumpul, bermusyawarah. Itu pasti sila keempat. Kemudian melambangkan salah satu sifat Tuhan yang selalu menerangi kehidupan manusia. Sifat Tuhan itu berarti kan otomatis di bintang bercahaya. Itu ya, sila 1 atau sila ketuhanan yang Maha Esa. Sesama manusia harus saling selaras, bersinergi dan saling membantu. Ini berarti adanya interaksi yang kuat ya, interaksi yang kuat baik antara sesama manusia, laki-laki perempuan.
itu berarti rantai di sila kedua. Yang isinya di situ rantainya ada yang rantai lingkaran, ada rantai kotak. Lingkaran melambangkan wanita, kotak melambangkan laki-laki, dan saling terikat satu sama lain, gitu ya. Saling bersinergi, saling bekerja sama, saling membantu. Jadi untuk jawaban dari hubungan simbol dan makna Pancasila yang sesuai dengan sila 1, tentunya jawaban yang tepat adalah opsi D. Berdasarkan makna yang dikandungnya, pohon beringin yang rimbun bermanfaat sebagai tempat berteduh sebagai berbagai titik-titik hewan, tumbuhan, kepentingan suku bangsa dan budaya atau partai politik. Nah, pohon beringin yang rimbun itu melambangkan sila ketiga, teman-teman, melambangkan sila ketiga. Jadi itu kalau sila 3 itu pohon beringin yang rimbun itu dengan sulurnya itu melambangkan suku bangsa, ras, agama, dan semuanya yang ada di situ sulurnya. Nah, di sulur-sulur itu dilindungi oleh daun-daun pohon beringin yang rimbun. Itu artinya melindungi tempat berteduh ya bagi suku bangsa dan budaya, berarti ya. Jadi jawabannya. Nah, kalau kita jabarkan per masing-masing ya, jadi teman-teman nanti kalau mungkin ada pertanyaan lain, maka nanti teman-teman bisa jawab penjabaran dari sila 1 sampai sila ke-5. Kalau sila 1 itu kan bentuknya bintang emas, itu merupakan simbol sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Lambang bintang itu memiliki makna sebagai sebuah cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa, tadi seperti tadi ya. Nah, kemudian latar belakang warna hitam dan lambang bintang emas tersebut menggambarkan warna alam. Jadi yang warna hitam itu warna alam, berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segala di muka bumi. Nanti ada lagi ya teman-teman, saya buatkan ringkasan yang lain gitu ya. Jadi teman-teman selain dari isi dari Pancasila, perisai Pancasila, nanti juga ada simbol Garuda Pancasilanya. Untuk sila 2 itu ada mata rantai, itu simbol yang berbentuk persegi dan lingkaran. Ya, yang persegi merupakan laki-laki, yang lingkaran itu perempuan. Ya, arti dari sila kedua itu rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antar manusia, laki-laki maupun perempuan, ada keterkaitan, ada keterikatan gitu ya. Kemudian sila ketiga itu tentang persatuan Indonesia. Itu pohon beringin daunnya lebat, akarnya menjulur ke bawah, diartikan sebagai tempat berteduh. Ya, jadi Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat, menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sementara sulur-sulur pohon beringin itu melambangkan suku keturunan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meski berbeda, namun tetap satu, gitu ya. Kemudian masuk ke sila 4 itu kepala banteng. Jadi kepala banteng itu merupakan simbol sila keempat Pancasila. Ya, kerajaannya dipimpin oleh hikmat kesenangan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi banteng itu diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Itu fakta realnya. Kemudian saat banteng berkumpul menjadi lebih kuat dan sulit diserang. Jadi lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, bermufakat, bermusyawarah. Sila terakhir adalah sila 5, itu simbolnya adalah padi dan kapas, di mana padi itu melambangkan pangan, kemudian kapas melambangkan sandang. Jadi padi dan kapas itu melambangkan dua hal yang dibutuhkan oleh manusia demi bertahan hidup. Gitu ya. Dari situ kita bisa jawab ya tadi ya. Tadi jawabannya adalah suku bangsa dan budaya. Itu karena apa? Pohon beringin ini penjelasannya itu ya. Pohon beringin tadi ya sudah kita jelaskan ya. Jadi pohon beringin itu sulur-sulurnya melambangkan suku, bangsa, ras, dan semuanya. Kemudian dinaungi oleh daun yang lebat, itu artinya menaungi atau tempat berteduh bagi suku, bangsa, budaya yang tadi kita bahas. Jadi opsi jawaban yang tepat adalah opsi D. Pernyataan yang benar mengenai makna pada setiap bagian Garuda Pancasila. Oh, berarti kita diminta untuk menganalisa ini. Burung Garuda melambangkan kemarahan, warna emas melambangkan kesucian dan kebenaran, jumlah bulu pada Garuda melambangkan jumlah kepulauan Indonesia, sayap, paruh, cakar, ekor melambangkan tenaga serta kekuatan pembangunan. Jadi kita akan analisa gitu ya tentang kenapa kita menggunakan lambang Garuda Pancasila.
Jadi teman-teman harus tahu, banyak soal sekali tentang itu ya, banyak sekali soal tentang itu. Oke, kita akan berikan pembahasannya. Jadi burung Garuda itu menggambarkan bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang besar dan kuat. Jadi kenapa dipilih burung Garuda? Itu karena melambangkan Indonesia itu bangsa yang besar dan kuat. Kemudian burung Garuda itu dicat warna emas. Ya, pada burung Garuda melambangkan kejayaan, keagungan, kemegahan, sama ya, keagungan, kejayaan, kemegahan. Kemudian masalah bulu, jadi masalah bulu-bulu yang ada di Pancasila itu sebenarnya melambangkan tentang tanggal proklamasi ya, 17 Agustus 1945. Uraiannya di mana saja? Pada sayapnya ada 17 kanan dan kiri, itu 17 itu artinya melambangkan tanggal. Kemudian pada ekornya, bulu pada ekornya ada 8, itu melambangkan bulannya. Kemudian di bawah perisai itu pada pangkal ekor terdapat 19 helai bulu, itu kan 1900-nya ya, angka 19-nya. Kemudian di leher itu ada 45, maka itu kalau digabungkan jadi satu berarti 17 Agustus 1945 itu ya. Bulu berarti melambangkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diikat pada pita putih di cengkeram burung Garuda itu diambil dari kitab Sutasoma yang merupakan karya dari Empu Tantular. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu maknanya adalah berbeda-beda namun tetap satu gitu ya. Menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian lambang negara Garuda Pancasila itu menggunakan warna. Jadi warna-warna yang ada di perisai itu ya teman-teman ya. Warna merah itu, merah dan putih itu kan melambangkan bendera kita. Ya, pada perisai itu kan ada yang merah, ada yang putih gitu ya. Yang merah itu misalkan rantai itu kan warna dasarnya merah. Kemudian kepala banteng merah, yang putih itu ada pohon beringin dan padi dan kapas, itu melambangkan bendera kita. Kemudian yang di warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda melambangkan keagungan tadi sudah ya. Warna hitam di tengah itu maksudnya warna dasar dari bintang itu ya. Itu menggambarkan siklus jalinan kehidupan umat manusia dari awal penciptaan hingga akhir kehidupan. Kemudian warna alam untuk seluruh gambar ya, lambang menggambarkan semangat dan dinamika kehidupan di alam semesta ini. Warna hijau maksudnya. Ya. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Itu kalau masalah cakar, paruh, gitu ya, ekor. Jadi kita bisa jawab ya. Sekarang kita lihat ya. Burung Garuda melambangkan kemarahan, salah ya. Harusnya melambangkan bangsa yang besar dan kuat. Warna emas itu melambangkan kesucian dan kebenaran, yang salah ini ya. Harusnya keagungan, kejayaan atau kemegahan. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan jumlah kepulauan Indonesia, ini jelas salah ya. Kepulauan Indonesia kan 13.000 lebih. Nah, bulunya tidak lebih dari berapa itu. Jadi jumlah bulu tadi kita sudah terangkan bahwa jumlah bulu itu merupakan penggambaran dari proklamasi 17 Agustus 1945. Saya paruh tadi ya, benar berarti ini ya, kekuatan dan tenaga pembangunan. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Next berikutnya, pernyataan mengenai pohon tersebut yang berkaitan dengan sila ketiga Pancasila. Jadi pohonnya itu adalah pohon beringin ya. Apakah A, akar yang menjalar melambangkan luas wilayah Indonesia, daunnya dapat diolah menjadi pakan atau kebutuhan sandang masyarakat Indonesia, menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi makanan pokok bangsa Indonesia, batang yang kuat dan daun yang lebat dapat dijadikan tempat berteduh bagi berbagai macam suku bangsa. Tadi kita sudah bahas itu ya. Kalau sila ketiga itu pohon beringin, itu simbol untuk persatuan Indonesia. Itu pohon beringin itu daunnya lebat, itu artinya tempat berteduh bagi setiap suku bangsa itu ya. Kemudian sulur-sulurnya itu artinya suku, agama dan semuanya. Suku, keturunan, agama berbeda-beda di Indonesia itu sulurnya.
Kemudian akar tunggang itu melambangkan persatuan Indonesia. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Batang yang kuat, daun yang lebat, itu tadi ya, tempat berteduh ya. Kalau kita lihat yang A, akar yang menjalar melambangkan luas wilayah Indonesia, salah ya. Kalau akar yang menjalar atau sulur itu melambangkan suku, agama, dan keturunan, ras, dan lain-lain. Jadi kalau daunnya itu melambangkan pakaian kebutuhan, itu bukan. Yang melambangkan pakaian dan kebutuhan itu harusnya padi dan kapas, sila 5. Menghasilkan buah, tidak ya. Jadi tidak ada beringin, itu buahnya tidak ada. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Warna emas pada burung Garuda Pancasila melambangkan, nah tadi kita juga sudah pernah bahas ini ya. Warna emas tadi ini, lambang Garuda Pancasila memiliki warna pokok, ada warna merah putih itu melambangkan bendera gitu ya. Warna emas itu melambangkan keagungan, kejayaan gitu ya. Warna hitam itu melambangkan siklus kehidupan dan jalinan kehidupan umat manusia dari awal penciptaan hingga akhir. Jadi kalau warnanya yang emas itu adalah keagungan. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Laki-laki dan perempuan merupakan unsur generasi penerus yang memiliki ikatan abadi. Kalimat tersebut merupakan makna sila, apakah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi kita juga sudah pernah bahas ya, laki-laki dan perempuan itu simbol dari rantai kotak dan lingkaran ya. Jadi rantai yang kotak atau persegi itu merupakan lambang laki-laki, yang lingkaran itu lambang perempuan. Laki-laki dan perempuan itu punya hubungan timbal balik gitu ya, ikatan yang abadi gitu ya, saling bersinergi, saling bekerja sama. Jadi jawaban yang tepat kalau laki-laki dan perempuan berarti kemanusiaan yang adil dan beradab. Jawaban yang tepat adalah opsi B. Next, berikutnya, bencana banjir melanda lingkungan tempat tinggal Bayu. Banyak tetangga Bayu yang meninggalkan rumah karena terendam banjir. Teman-teman Bayu mengumpulkan dana untuk menyumbangkannya. Sikap tersebut merupakan penerapan sila titik-titik Pancasila. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kadang-kadang ini juga membingungkan ya teman-teman. Tapi teman-teman harus banyak berlatih ini soal-soal seperti ini dengan memahami masing-masing butir Pancasilanya. Nah, kalau lebih cepat, lebih efisiennya lagi, teman-teman bisa melihat pengalaman-pengalaman dari Pancasila itu di buku teks kelas 4, 5, 6. Itu ternyata setiap tahunnya, setiap tingkatannya diberikan pemaknaan yang berbeda, pengalaman yang berbeda. Silakan teman-teman cari ya, disesuaikan dengan apa yang ada di teks buku saja. Itu biasanya lebih akurat ya, karena yang buat soal kira-kira ya orang-orang itu gitu ya. Oke. Jadi mengumpulkan dana untuk menyumbangnya itu berarti hubungannya dengan kemanusiaan. Harusnya menurut teman-teman pasti jawabannya yang sila kedua. Oke, kita cek sila keduanya ada di sebelah mana gitu ya. Jadi butir sila kedua ini sebagai panduan kita dalam menjawab soal. Harus memahami butirnya. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat martabatnya. Oke, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan seterusnya. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Saling mencintai ini dengan membantu juga bisa ya. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, ini fokusnya menjunjung nilai kemanusiaan, ini berarti masuk bencana tadi ya. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan juga termasuk ya. Berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Ini yang menjadi fokus. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contohnya menyumbang bencana banjir, menyumbang pakaian, menyumbang makan itu ya, tanah longsor itu jadi termasuk kegiatan kemanusiaan. Kalau kita bicara tentang kemanusiaan berarti silanya sila 2. Ini ya, jadi jawaban yang tepat benar ya, sila 2. Jenis adaptasi tanaman bako adalah salah satunya bentuk dan fungsi akar. Jadi akar tanaman bako. Fungsi akar pada tanaman bako adalah titik-titik.
Apakah A akar isap, apakah B akar napas, apakah C akar gantung, apakah D akar penahan tanaman. Jadi kalau akarnya yang bako itu ya, yang seperti apa itu namanya? Pokoknya teman-teman cari tanaman bako, kemudian di situ nanti akarnya dilihat. Sebenarnya akar dari bako yang seperti itu merupakan fungsinya adalah akar napas. Gunanya untuk bernapas. Ya, akar ini terdapat pada tanaman air dan tumbuhan di atasnya permukaan air. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah akar napas. Upaya paling tepat dalam melestarikan alam dengan mengurangi dampak sampah plastik bagi lingkungan adalah titik-titik. Apakah bawa tas belanjaan kita sendiri, buang kantong plastik setelah digunakan, beli banyak kantong plastik untuk kita pakai sendiri, bakar kantong plastik bersama sampah lainnya, atau menggunakan kantong plastik untuk kerajinan tas. Oke teman-teman, kalau masalah pelestarian seperti ini, jadi teman-teman itu sebenarnya diarahkan menuju ke program 3R. Sering ya keluar ya, kemarin juga banyak yang keluar, banyak yang cerita, Kak tolong bahaskan tentang program 3R. Apa itu program 3R? Program 3R itu reduce, reuse, recycle. Reduce itu mengurangi produksi sampah. Ya misalkan membawa kantong belanja sendiri, menggunakan produk yang bisa digunakan berulang-ulang gitu ya. Tidak menggunakan plastik, intinya gitu. Kemudian reuse itu menggunakan kembali material yang bisa dan aman untuk digunakan. Contohnya adalah mengubah dari bahan-bahan yang sudah terpakai tadi, yang sudah dipakai itu diubah menjadi bentuk-bentuk kerajinan tangan. Itu reuse. Kemudian recycle itu mendaur ulang, artinya plastik yang sudah dibuang atau rusak itu kemudian didaur ulang lagi menjadi plastik. Ya tentunya produk baru ini kualitasnya pasti akan menurun gitu ya. Itu recycle. Nah, kalau membawa tas belanjaan kita sendiri ya, itu berarti reduce gitu ya. Jadi teman-teman, urut-urutannya itu sudah saya sajikan secara urut ya. Jadi upaya untuk melestarikan itu dimulai dari reduce-nya. Yang paling utama reduce-nya itu dulu. Reduce mengurangi dulu, baru dipakai lagi, kemudian baru kepepetnya recycle. Gitu ya. Kita lihat opsi A, bawa tas belanjaan sendiri itu berarti reduce. Ya. Ini karena reduce ini yang paling utama ya. Ini ya. Kemudian berikutnya, salah satu upaya kita dalam melestarikan lingkungan adalah dengan program 3R, artinya yang reduce, reuse, recycle. Masih dengan kaitannya dengan reduce, reuse, recycle. Salah satu program recycle adalah titik-titik. Tadi kita sudah bahas ya. Langsung saja kita bahas tadi. Ini reduce tadi mengurangi produksi sampah ya, membahas sendiri bahan belanjaan. Kemudian reuse itu menggunakan material-material sampah bekas untuk digunakan kembali dengan porsi yang aman, misalkan diubah bentuk kerajinan. Kemudian kalau recycle itu mendaur ulang, misalkan plastik ya didaur ulang lagi menjadi plastik, kertas kemudian didaur ulang lagi menjadi kertas gitu ya. Kalau kita lihat opsi pilihan gandanya ya, menanam pohon di sekitar area rumah kita ini tidak ada hubungannya dengan reduce, reuse, recycle. Mengurangi penggunaan kertas dengan memulai penggunaan media digital, itu kalau mengurangi itu pasti reduce. Membersihkan sampah di sekitar area rumah itu tidak ada keterkaitannya dengan program 3R. Daur ulang kaleng plastik, kaca dan kertas sesuai kebutuhan. Nah, proses daur ulang ini namanya recycle. Kalau menggunakan kertas bekas untuk dijadikan kerajinan tangan, ini reuse ya. Salah satu upaya kita dalam melestarikan lingkungan adalah dengan program 3R, reduce, reuse, recycle. Yang ditanyakan adalah recycle. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Titik manakah yang energi kinetiknya paling tinggi? Lihat gambar ya. Apakah A, B, C? Nah, kalau titik A itu ya, itu sebenarnya titik A itu fokusnya tidak A ya. Fokusnya yang B ya. Kalau di puncak teman-teman mengingat-ingatnya mudah. Kalau pas di puncak ini energi potensialnya paling tinggi. Potensial. Kalau yang paling bawah, ketika turunan paling bawah itu energi kinetiknya paling tinggi. Jadi teman-teman bisa jawab. Kalau A dan C itu energi kinetiknya sama apa tidak? Tidak. Ya, A itu bisa pelan-pelan, yang penting dikayuh sampai atas. Kalau yang C itu tidak usah dikayuh, sudah mengikuti
sudah sudah cepat sendiri. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Berikutnya perubahan energi pada pembangkit listrik tenaga angin. Energi potensial, kinetik, energi mekanik, listrik, angin atau kinetik, mekanik, listrik, potensial, mekanik, kinetik, listrik, potensial, kinetik, energi listrik. Nah, ini yang benar yang mana ini? Aduh, bolak-balik gitu ya. Oleh karena itu kita buat simulasinya seperti ini. Oke, untuk menjawab itu kita perlu buat sketsa pengerjaannya. Di situ lihat gambarnya. Komponen-komponennya juga teman-teman bisa lihat, ada windmill atau turbinnya itu ya, turbin anginnya, kemudian wind turbine ya, wind turbinnya di situ untuk memutar bagian itu, kemudian nanti hasilnya akan dimasukkan ke generator, kemudian diubah ke transformator, kemudian baru diubah menjadi listrik gitu ya. Jadi cara kerjanya pembangkit listrik tenaga angin itu awalnya energi angin atau energi kinetik pada angin memutar turbin. Nah, proses pemutaran turbin ini dalam generator menjadi generator ini, maka itu disebut energi mekanik. Kemudian lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator. Ini sudah ya, memutar rotor pada generator. Kemudian generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, dengan teori medan elektromagnetik ya sama seperti generator-generator umumnya, yaitu poros pada generator dipasang dengan material ferromagnetik permanen. Setelah itu di sekeliling poros terdapat stator yang bentuk fisiknya adalah kumpulan-kumpulan kawat yang membentuk loop. Ketika poros generator mulai berputar, maka akan terjadi perubahan flux pada stator yang akhirnya terjadi karena perubahan flux ini akan dihasilkan tegangan atau arus tertentu. Jadi prosesnya seperti itu. Energi kinetik menjadi energi mekanik, kemudian energi listrik gitu ya. Kadang-kadang untuk energi mekanik ini tidak dituliskan, maka teman-teman bisa menjawab energi kinetik menjadi energi listrik. Ya, saya ulangi lagi, kadang-kadang untuk energi mekanik itu tidak ditampilkan dalam opsi pilihan gandanya. Berarti teman-teman bisa langsung dari energi kinetik menjadi energi listrik. Kalau ada ya pilih yang ini, ya. Maka perubahan energi pada pembangkit listrik tenaga angin adalah tadi apa? Energi angin, mekanik, listrik, ya. Kinetik, kinetik, mekanik, listrik ya sama ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Next, berikutnya lembaga negara yang bertugas untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah apakah Mahkamah Agung, apakah Komisi Yudisial, ataukah Mahkamah Konstitusi atau lembaga yudikatif. Oke teman-teman, jadi sebenarnya soal ini adalah untuk menguji teman-teman dalam memahami perbedaan mendasar dari MA dan MK. Oleh karena itu kita buatkan catatan ringannya. Coba teman-teman simak. Jadi saya buatkan ringkasan ya, perbedaannya. MA atau Mahkamah Agung itu mengadili tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ya, terhadap undang-undang dasar ya, mempunyai kewenangan lain yang diberikan undang-undang ya. Kemudian mengadili yang MK itu mengadili tingkat pertama hingga terakhir, putusannya bersifat final atau MK itu pengadilan tingkatnya dari awal sampai akhir ya. Kemudian menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar ya, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar ya. Kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan undang-undang, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu itu ya. Jadi MA, kalau MA itu menguji peraturan undang-undang di bawah undang-undang, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, di bawahnya undang-undang itu MA. Kalau undang-undang terhadap undang-undang dasar maka MK. Oke, jadi jawabannya yang tepat kalau menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ya tentunya MA itu ya. Kalau MK itu undang-undang terhadap undang-undang dasar gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah MA, Mahkamah Agung. Next, berikutnya hubungan antara senar gitar dengan frekuensi gitu ya. Apakah A, semakin panjang senar semakin tinggi frekuensinya, B, semakin panjang senar semakin rendah frekuensi yang dihasilkan,
C, semakin besar senar gitar, semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan. D, semakin kecil luas penambang senar gitar, semakin rendah frekuensi yang dihasilkan. E, semakin panjang senar gitar, semakin besar pula luas penambangnya. Jadi kalau kita melihat dari opsi pilihan gandanya itu, kita diminta untuk menentukan hubungan antara frekuensi, panjang, dan luas penampang gitu ya. Besar kecil itu luas penampang. Kalau masalah senar gitar ini ada hukum yang paling unik ya, hukum yang diciptakan oleh Mersenne ya. Itu rumusnya dilihat teman-teman. F sama dengan 1/2L akar F dibagi rho A. P seperti huruf P itu rho bacanya ya, massa jenis artinya. A itu luas penampang. Jadi keterangannya begini teman-teman. Teman-teman silakan simak. F itu frekuensi, L itu panjang, A itu besar atau luas penampangnya, besar luas penampangnya ya. Saya ulangi, F itu frekuensi, L itu panjang, kemudian A itu adalah luas penampang. Coba teman-teman perhatikan antara F dan L. F itu kan berada di atas, L itu di bawah. Kalau yang satu di atas, yang satu di bawah, berarti perbandingan berbalik gitu ya. Caranya begitu. Nah, berbalik. Jadi L itu berbanding terbalik dengan F. Ya, artinya apa kalau berbanding terbalik? Nah, kalau L-nya semakin besar, maka F-nya semakin kecil, ya. Semakin panjang senar gitar, maka frekuensinya semakin kecil atau semakin rendah. Nah, kalau panjang senarnya semakin pendek atau semakin kecil, maka frekuensinya semakin tinggi. Ya, dibolak-balik, namanya berbalik. Kalau satu yang besar, satu pasti lebih mengecil. Kalau yang satu mengecil, satunya pasti membesar. Itu intinya seperti itu, perbandingan terbalik. Nah, caranya melihat itu perbandingan terbalik atau tidak, lihat rumusnya itu. F dan L itu berbalik ya. F-nya di atas, L-nya itu di bawah gitu ya. Sekarang kita cari hubungan antara F dan A. Dilihat itu rumusnya teman-teman. F kan di atas, A itu di bawah gitu ya. Jadi sama, itu juga berbandingan terbalik. Ya. F itu berbanding terbalik, tapi di situ terhadap akar kuadrat luas penampang. Nah, kalau kita generalisasi ya sama saja dengan luas penampang gitu ya. Artinya apa? Kalau luas penampangnya atau senarnya semakin besar, maka frekuensinya semakin kecil, kan berbanding terbalik gitu ya. Kalau frekuensinya semakin besar, maka luas penanyanya semakin kecil gitu ya. Pokoknya dibolak-balik gitu. Namanya juga perbandingan terbalik gitu ya. Oke, kita sekarang analisa jawabannya. Kita lihat yang A. Semakin panjang senar, semakin tinggi frekuensinya. Berarti panjang dan frekuensi. Tadi kan harusnya berbanding terbalik. Kalau satu semakin panjang, satu semakin kecil gitu ya. Jadi ini tidak ya. Yang B, semakin panjang senar, semakin rendah frekuensinya. Yes, ini betul ya. Yang C, semakin besar atau luas penampangnya semakin besar, maka makin tinggi frekuensinya. Kalau dua-duanya semakin besar, berarti ini bukan. Yang D, semakin kecil luas penampang, berarti A-nya semakin kecil, frekuensinya semakin kecil juga. Ini bukan, harusnya semakin tinggi gitu ya. Yang E, semakin panjang senar, semakin besar pula luas penampang. Ini tidak ada hubungan ya. L dan A itu tidak ada hubungan ya. Oke ya, jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Kita lanjutkan berikutnya. Ini tentang bagaimana kita mengaplikasikan persamaan linear itu ke dalam soal-soal cerita. Ini yang agak rumit ini ya teman-teman. Banyak yang mengeluh karena ini gimana nih Bang. Nah, oke, kita akan bahas ya. Ini kita kasih contoh beberapa soal berdasarkan FR yang ada gitu ya. Jadi FR asli kemudian kita kembangkan ke bentuk-bentuk soal seperti ini. Kita ganti angkanya, gitu ya, seperti itu supaya nanti teman-teman itu terlatih. Keliling taman berbentuk persegi panjang. Saya ulangi, keliling taman berbentuk persegi panjang. Kalau ada soal itu triknya begini teman-teman, supaya teman-teman itu tidak lebih mudah gambarannya seperti apa. Kalau ada soal seperti ini, keliling taman berbentuk persegi panjang, langsung buat persegi panjang seperti ini. Langsung digambar gitu ya. Kemudian kelilingnya adalah 54, selisih panjang dan lebar 5. Langsung ya, selisih panjang dan lebar 5. Selisih itu panjang dan lebar 5 gitu ya. Misalkan lebarnya itu L. Maka panjangnya berarti apa? Ya L ditambah 5 kan berarti. Kan selisih 5. Nah, kita tentukan dulu L. L itu
lebarnya diketahui dulu, maka panjangnya L ditambah 5. Ya, ini juga L, ini L tambah 5 gitu ya. Kemudian dari sini kita bisa tahu ya, kelilingnya kan 54 di situ. Kelilingnya 54, padahal keliling itu rumusnya kan panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar gitu ya. Kak, kenapa tidak pakai 2 dalam kurung P tambah L? Boleh pakai itu juga boleh. Tapi saya itu lebih suka untuk konsepnya. Jadi namanya keliling itu kita berkeliling. Pertama panjang, kemudian lebar, panjang lagi, lebar, kembali ke titik awal. Itu namanya keliling gitu ya. Supaya nanti tidak pusing gitu ya. Nah, kita masukkan ya. Panjangnya adalah L tambah 5 ditambah lebar, tambah panjangnya lagi L tambah 5 ditambah lebar lagi gitu ya. L-nya ada berapa di situ? 1, 2, 3, 4. Jadi kelilingnya ternyata 4L ditambah 10. Gitu ya. 4L ditambah 10. Di situ diketahui kelilingnya ternyata 54. Iya kan? Berarti 4L tambah 10 itu nilainya kan 54. Gitu ya. Nah, kita cari L-nya ya. Kita pindahkan 10-nya ke ruas kanan. Berarti 4L sama dengan 54 dikurangi 10. Kalau tambah itu pindah ruas jadi kurang. Jadi 54 dikurangi 10. Jadi 4L itu nilainya 44. Maka L-nya berapa? Kita tinggal bagi 44 dibagi dengan 4. Hasilnya 11. Oh, jadi lebarnya ketemulah 11. Nah, panjangnya tadi apa? Panjangnya kan L ditambah 5. Ya berarti L tambah 5 berarti 11 tambah 5. Ya, 11 ditambah 5 ketemunya adalah 16. Nah, di situ baru teman-teman lihat soalnya. Luasnya, berarti kita cari luas. Luas kan panjang kali lebar. Jadi 16 dikalikan 11 gitu ya teman-teman. 16 kali 11 berarti 176. Jadi jawabannya adalah 176. Next berikutnya. Ini tentang masih kaitannya dengan persamaan linear satu variabel. Bagaimana soal-soal pemecahan masalahnya. Karena banyak sekali teman-teman itu yang saya periksa itu ya di jawaban tryout 1 sampai 4 itu banyak bermasalah. Di matematika terutama itu banyak bermasalah. Sehingga kita harus memantapkan untuk matematika dulu. Oke. Budi diminta memindahkan seluruh apel dalam gerobak ayah sejumlah 55 kg. Jadi di gerobak ayah itu ada 55 kg. Intinya seperti itu ya. Nah, Budi itu sekali memindahkan apel dia mengangkut 4 kilo. Jadi Budi bisa mengangkut 4 kilo sekali menurunkan apel ya, memindahkan apel itu 4 kilo. Berapa kali Budi memindahkan apel sampai selesai? Gitu ya. Nah, karena di situ itu kapasitas angkut Budi 4 kilo ya, kita tulis saja kapasitas angkut Budi itu kan 4 kilo. 4 kilo. Totalnya adalah 55 kilo. Jadi 4 pemindahannya misalkan N. Jadi 4 kali N ya kan. 4 kali N itu harus lebih besar dari 55. Kenapa begitu? Tadi saya sudah mengatakan ya. Kalau banyak kali pemindahan itu tidak mungkin misalkan masih sisa satu apel tidak diambil kan tidak mungkin, harus tetap dipindahkan. Itu makanya harus lebih dari 55. Jadi 4N lebih dari 55. Maka N-nya berapa ya? 55 dibagi 4. Hasilnya 13, sekian. Nah, bilangan yang lebih dari 13,7 sekian itu berapa? Ya 14. Ya, yang paling kecil adalah 14 kan gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Ya. Minimal 14 kali supaya selesai. Kenapa tidak 13? Nah, kalau 13 masih punya sisa nanti gitu ya.